Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Alifidia. Kali ini aku bakal bikin video tutorial mengerjakan analisis rasio aktivitas. Karena di video-video sebelumnya aku sudah membuat mengenai video tutorial mengerjakan rasio likuiditas dan solvabilitas, maka di video kali ini aku bakal bikin tutorial mengerjakan rasio aktivitas. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggalan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku terlebih dahulu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan, atau bisa dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian dan kegunaannya, maka kita langsung saja ke video tutorial mengerjakan analisis rasio aktivitas. Let's go! Nah, di sini aku udah menyiapkan analisis rasio aktivitas yang udah jadi ya untuk mempercepat tutorial mengerjakannya. Sebenarnya mudah banget mengerjakan analisis rasio aktivitas ini. Yang pertama ada analisis akun receivable turnover. Analisis rasio aktivitas ini dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama itu tadi akun receivable turnover atau aku singkat ARTO. Nah, akun receivable turnover ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Untuk rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Untuk datanya kalian bisa ambil di laporan laba rugi perusahaan yang kalian analisis atau di catatan atas laporan keuangan. Di situ biasanya sudah lengkap mengenai rata-rata piutangnya berapa, penjualan kreditnya berapa. Nah, kalian bisa ambil datanya di situ. Kalau sudah, kalian tinggal membagikan saja penjualan kredit dengan rata-rata piutang. Di sini aku juga sudah membuat interpretasi dari akun receivable turnover. Dari perhitungan rasio perputaran piutang di atas, pada tahun 2017 menunjukkan angka yang paling tinggi dibandingkan tahun 2018 dan tahun 2019, yaitu sebesar 562. Hal ini menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dan bisa dikatakan kondisi ini semakin baik bagi perusahaan karena kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Nah, kalau ininya tinggi dan artinya perusahaan baik ya dalam mengolah piutang. Terus untuk jenis yang kedua adalah ITO atau Inventory Turnover. Inventory turnover atau perputaran sediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan ini berputar dalam satu periode. Untuk rumusnya sendiri ada dua, yaitu yang pertama dengan rumus harga pokok barang yang dijual dibagi persediaan, dan rumus yang kedua adalah penjualan dibagi persediaan. Di sini aku menggunakan rumus yang kedua ya, yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Untuk datanya kalian bisa ambil di laporan neraca atau di laporan laba rugi perusahaan yang kalian analisis. Di sini aku menggunakan 3 tahun pengamatan dan aku menggunakan perusahaan BSD ITBK ya untuk melanjutkan yang kemarin. Aku juga udah membuat interpretasi dari inventory turnover. Ini kalian bisa baca. Rasio ini menunjukkan bahwa tahun 2017, 2018, dan 2019 perusahaan mengalami mengganti persediaan sebanyak 12 kali, 11 kali, dan 9 kali dalam satu periode akuntansi. Jika rasio ini rendah, itu artinya perusahaan terlalu lama menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau lamanya persediaan yang ada di gudang. Bisa diartikan juga perusahaan kurang produktif dalam mengolah persediaan. Artinya kalau perusahaan ini inventory turnover-nya rendah, maka perusahaan dikatakan kurang efektif dalam mengolah persediaannya. Lalu untuk jenis yang ketiga ada WCTO atau Working Capital Turnover. Di sini aku udah membuat perhitungannya.
WCTO atau Working Capital Turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama satu periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode atau dalam satu periode akuntansi. Untuk rumusnya sendiri, yaitu penjualan bersih dibagi persediaan. Di sini aku udah membuat analisisnya ya, atau perhitungannya ya, yaitu penjualan bersih dibagi persediaan. Ini juga bisa kalian ambil datanya di laporan laba rugi perusahaan atau di neraca perusahaan yang kalian analisis. Aku juga udah membuat interpretasi dari analisis WCTO atau Working Capital Turnover. Nah, ini interpretasinya. Dalam tabel dapat terlihat menurunnya modal kerja dari tahun 2017 ke tahun 2018. Ini menunjukkan ada penurunan yang diperoleh manajemen. Dalam hal manajemen harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan rasio perputaran modal. Maka jika rasio ini menurun, artinya manajemen kurang efektif dalam mengolah perputaran modal kerja perusahaannya. Tapi kalau rasio ini meningkat, maka manajemen sudah baik dan sudah efektif dalam mengolah perputaran modal kerja. Lalu untuk analisis yang terakhir ada TATO atau Total Asset Turnover. Di sini aku udah membuat perhitungannya. Untuk total asset turnover sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Yang dimaksud penjualan bersih dalam menghitung rasio adalah penjualan kotor dikurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Untuk rumus dari total asset turnover ini sendiri adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Untuk datanya bisa kalian lihat di laporan laba rugi dan di neraca perusahaan yang kalian analisis ya. Ini aku udah membuat perhitungannya. Kalian tinggal bagikan saja jika sudah menemukan datanya di laporan keuangan perusahaan. Aku juga sudah membuat interpretasi dari rasio total aset turnover. Perputaran total aktiva tahun 2017 sampai 2019 sebanyak 2 kali. Ini artinya setiap Rp1 rupiah aktiva tetap dapat menghasilkan Rp2 penjualan, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi aktiva yang kurang produktif. Jadi bisa dikatakan kalau rasio total aset turnover-nya ini rendah, maka bisa dikatakan perusahaan tidak mampu atau belum efektif dalam memproduksi atau dalam memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Atau bisa jadi ada aktiva-aktiva yang menumpuk dan tidak produktif sehingga itu membuat rasio total aset turnover-nya rendah ya. Maka diharapkan perusahaan bisa produktif dan efektif dalam memaksimalkan aktivanya. Maka kalau rasio ini meningkat atau tinggi, maka bisa dikatakan perusahaan sudah efektif dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya. Nah, tadi adalah penjelasan singkat mengenai pengertian, kegunaan, dan cara mengerjakan analisis rasio aktivitas di perusahaan. Untuk video tutorial berikutnya, insya Allah aku bakal bikin video tutorial mengerjakan analisis rasio profitabilitas dan rasio nilai pasar. Maka jangan lupa untuk selalu menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggalan updatean terbaru dari channel Edukasi ID. Mungkin video tutorial kali ini aku cukupkan saja. Aku pamit undur diri dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.